Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Faisal Saputra, Prodi Studi Agama semester 1, dosen pengampuh Dr. Samsul Hidayat MA. Judul materi Sejarah Agama Kristen. Baiklah, langsung saja. Membicarakan sejarah terbukanya agama Kristen tidak bisa dipisahkan dari sejarah berdirinya gereja Kristen. Sebab gereja ini telah membawa ajaran agamanya, membimbing para penganutnya, dan menyaksikan perjalanan selama 2000 tahun sejak abad pertama Masehi. Dari tanah Israel sampai Amerika, Eropa, dan Indonesia, dan seluruh dunia. Sedangkan tokoh-tokoh yang tidak terhitung jumlah silih berganti menimbulkan kejadian-kejadian yang akan mengubah alur sejarah dunia. Pada abad pertengahan Masehi, konsep Kristenan menjadi umum apabila melihat dari sejarah agama Kristen. Perkembangannya mencapai seluruh dunia selama masa eksplorasi negara-negara Eropa pada zaman Renaissance hingga menjadi agama terbesar di dunia. Hingga sekarang ada lebih dari 2 miliar umat Kristen atau sepertiga jumlah manusia di dunia. Sedangkan agama Kristen sendiri muncul di wilayah Levant atau yang dikenal sekarang sebagai Palestina dan Israel. Sejak pertengahan abad Masehi pertama, awal terbentuknya agama Kristen dimulai di kota Yerusalem, lalu menyebar ke timur dekat seperti Syria, Asur, Mesopotamia, Fenisia, Asia Minor, Yordania, dan Mesir. Dan 15 tahun kemudian, agama Kristen mulai masuk berkembang di Eropa Selatan. Penyebaran agama Kristen juga dilakukan di Afrika Timur, Asia Selatan, dan Eropa Timur. Hingga abad keempat Kristen dijadikan agama negara oleh dinasti Arsakid dari Armenia di tahun 301 Masehi. Oleh negara Caucasian Liberia atau Republik Georgia pada 319 Masehi. Kekaisaran Aksum dari Ethiopia pada 325 Masehi dan Kekaisaran Romawi pada 380 Masehi dan kemunculan Yesus menandai periode pertama dalam sejarah terbentuknya agama Kristen yang dimulai sejak kelahiran Yesus hingga kematian dan kebangkitannya pada 4 sebelum Masehi dan 33 Masehi. Berbicara tentang Yesus Kristus lahir pada sekitar 4 sebelum Masehi di Bethlehem, Yudea, dan tumbuh dewasa di Nazaret, Galilea. Dan ketika berusia 30 tahun, ia mulai pelayanan selama lebih dari 3 tahun. Pelayanan mencakup merekrut ke-12 rasul, melakukan berbagai mukjizat, mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, dan membangkitkan orang dari mati. Dan sedangkan kematian Yesus terjadi dengan cara disalib sebagai hasil hasutan para pemimpin agama Yahudi. Mereka tidak menyukai ajaran
Yesus yang dianggap bertentangan dengan ajaran yang mereka lakukan. Yesus disalib di Bukit Golgota, Yerusalem antara tahun 29 sampai 33 Masehi. Berdasarkan perintah dari Gubernur Provinsi Yudea Romawi Pontius Pilatus. Dan Yesus dikubur di dalam gua batu setelah mati disalib. Dan umat Kristen pun mempercayai bahwa Yesus bangkit kembali pada hari ketiga setelah kematiannya dengan disaksikan oleh lebih dari 500 saksi mata pada saat itu. Dan ia naik ke surga pada 40 tahun hari kemudian juga disaksikan oleh banyak orang. Dan konon para imam Yahudi yang ketakutan menyuap penjaga kubur untuk menyatakan bahwa mayat Yesus dicuri oleh para muridnya dan bahwa Yesus sebenarnya tidak bangkit. Sedangkan kelima peristiwa dalam kehidupan Yesus, yaitu kelahiran, pelayanan, kematian, kebangkitan, kenaikan ke surga ini, kemudian menjadi intisari kekristenan. Dan informasi mengenai kehidupan Yesus didapatkan dari keempat Injil dan tulisan-tulisan dari Paulus serta murid Yesus lainnya. Dan setelah sejarah lahirnya Yesus Kristus, yang ketiga yaitu awal mulanya gereja atau tempat ibadah kekristenan. 50 hari setelah kebangkitan Yesus atau sekitar 30 atau 34 Masehi, gereja dimulai berdasarkan janji Yesus bahwa dia akan mendirikan gerejanya. Dengan kedatangan Roh Kudus pada hari Pentakosta, gereja atau artinya perkumpulan atau kumpulan yang dipanggil untuk keluar, dimulai secara resmi. Pada hari itu sebanyak 3.000 orang yang mengikuti khotbah. Simon Petrus memilih untuk mengikuti Kristus dan dibaptis. Orang-orang yang pertama dan orang-orang yang tobat dan mengikuti ajaran kekristenan adalah orang-orang Yahudi yang menganut Yudaisme. Dan gereja itu berpusat di Yerusalem. Sebabnya pada awal dalam sejarah terbentuknya agama Kristen, bahwa kekristenan dianggap sebagai sekte Yahudi, akan tetapi isi khotbah para rasul berbeda dengan apa yang diajarkan dalam kelompok-kelompok Yahudi lainnya. Sedangkan periode gereja berikutnya dalam agama Kristen itu dimulai sejak pertobatan Kaisar Konstantinus I dan Kristen dijadikan sebagai agama resmi Romawi hingga mulai abad pertengahan ketika Kaisar Romawi terakhir, Romulus Augustus, dijatuhkan. Sedangkan periode ini berlangsung sekitar tahun 313 sampai 476 Masehi, di mana kepausan mulai berkembang. Tidak ada penganiayaan sekejam masa lalu pada orang-orang Kristen. Pencampuran agama dan politik menjadi satu, dan proses kanonisasi Alkitab bahasa Latin yang memuat. Kemudian gereja memasuki abad pertengahan yang dimulai sejak akhir kekuasaan Kaisar Romawi Barat sampai ketika Charles Le Magne dimahkotai menjadi Kaisar Eropa Barat, yaitu tahun 476 Natal tahun 800 Masehi. Gereja terutama kepausan pada periode ini mengalami kemunduran moral karena pada paus dipaksakan untuk terlibat pada politik semakin dalam. Seringkali politik kotor
dan harus mengikuti kekaisaran Romawi Timur dan juga pemerintahan bangsa barbar di barat. Walaupun kebanyakan orang Kristen pada masa ini bermukim di Asia Minor, tetapi penyebaran Injil terus ke berbagai pelosok Eropa yang memengaruhi sejarah abad pertengahan. Sedangkan Gereja Katolik Roma terus memegang kekuasaannya dengan paus yang berkuasa dan hidup seperti raja. Korupsi dalam lingkungan gereja menjadi hal yang umum. Sejak tahun 1905 hingga 1204, para paus mendukung serangkaian peristiwa perang salib yang mahal dan berdarah-darah untuk mengusir kaum muslim dan membebaskan Yerusalem. Periode berikutnya terjadi sejak tahbisan Karel Agung sebagai Kaisar Eropa Barat sampai kejatuhan Kekaisaran Romawi Timur ketika Konstantinopel direbut oleh Turki pada 1453 dan terjadi reformasi Protestan sekitar tahun 800 sampai 1500. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.